Ya, silakan Daki. Hak kamu di sini tuh ada dua. Kalau kamu awam bertanya saja, kalau kamu ngerti tolong bahas tema ini, jelaskan tema ini dan buka kamera kamu kalau mau menjelaskan. Belum bisa dibuka kameranya, Kak. Sudah bisa nih tuh. Terima. Dan pantalla kayak 7, lompat kembali. Coba itu terima tuh. Janganlah mentang-mentang boleh berdusta dalam segala hal bilang nggak bisa buka. Itu bisa, saya kan bisa undang kamu. Baru masuk aja udah berbohong loh. Gimana sih anak-anak TF ini? Apa iya Tuhan yang ngajarin kalian berbohong? Kita diskusi aja lah, Kak. Nggak usah dibuka kameranya ya. Diskusi harus buka kamera. Kalau nggak kamu bertanya saja. Oh ya, aku bertanya ya, Kak ya. Ya, kamu cuma boleh bertanya saja. Kalau kamu mau menanggapi, mau mendebat, harus buka kamera dan bawa literatur. Kalau nggak bisa. Kamu hanya bertanya saja. Jadi gini, Kak. Jadi begini itu bukan pertanyaan. Pertanyaan itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana, apa. Tolong belajar bahasanya yang baik, biar nggak salah kalau ngomong. Mau bertanya itu nggak jadi begini. Jadi begini itu pernyataan. Nggak, mau nanya apa artinya Muhammad itu menyusui orang yang bukan suaminya, apa artinya itu, coba? Gimana ditulis begitu? Coba minta saya dalilnya. Ada perintah Nabi Muhammad menyusui orang yang bukan suaminya. Coba. Kakak pura-pura nggak tahu juga ya. Gini loh. Kalau kamu nih Nonem, kalau kamu nggak diizinkan bicara, tolong teman-teman Kristen ini manusia atau hewan? Ayo. Kalau kalian hewan, kalian nggak ada aturan nggak apa-apa. Tapi di gereja aja. Di sini rumah manusia ya. Di sini kan saya udah bilang ada 3 step treatment yang saya lakukan. Berdakwah dengan cara baik kepada orang yang ingin mendengarkan saya. Kedua, mengkomparasi dan mengajak kalian bertanya. Yang keempat, menelanjangi Tuhan kalian. Kalau kalian di sini menelanjangi Tuhan kalian, saya akan bantu kalian menelanjangi Tuhan kalian di sini. Ya, itu saya. Ya. Jadi kalian mau memuji saya. Silakan kalian uji saya. Sekalian pilih. Saya pengen buka aib agama kalian juga bisa di sini. Tapi kalian yang minta dulu, ada lampu hijau dari kalian dulu. Ya. Kalau selagi kalian menghargai diri kalian sebagai orang di sini, kami hargai kalian sebagai orang. Tapi kalau kalian menunjukkan bahwa kalian adalah binatang di sini, saya akan siap mengembala kalian. Nah, seperti kau contohnya. Nih, kalau kau binatang nih, agamamu mungkin tidak mengajarkanmu untuk berlaku beradab. Mungkin nggak ada agamamu ngajarin. Karena kau Tuhanmu yang ngajarin itu kok. Buktinya Tuhanmu mengambil upeti perawan. Tunjukkan. Oh. Ini teman-teman ya, jangan salahkan dia ya. Ini Tuhannya yang ngajarin bicara ya. Karena dalam dirinya umat Kristen itu ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya yang ngajarin begitu. Otaknya cuma selangkangan doang. Saya tanya sama kamu, kenapa Tuhanmu ngambil istri orang? Saya tanya, yang ngambil istri orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 78 itu Tuhan Bapa atau Tuhan Anak? Ya. Yang mengambil bini-bini orang untuk diewek sama orang yang bernama Daud dan Absalom itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus? Saya punya Tuhan, saya tahu itu tidak. Nih, baca ayatnya 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Ayat ke-11 juga. Tuhanmu mengambil istri orang untuk diewek di siang bolong. Mana ayatnya? Ya, kamu jawab nanti ya. Saya tunjukin ayatnya, kamu jawab nanti ya. Mana saya baca? Iya, 2 Samuel pasal 12 nomor 11 baca. Buka di situ saya baca. Ya, kau yang bantah ya. Kau bantah ini ya. Oke. Baca. Iya baca. Iya, kau baca. Iya, nih. Baca ya. Mana? Jangan lihatkan mukamu. Nih, kita lihat di sini. Mana? Kita 2 Samuel, sabar. Mana? Teman-teman kita lihatin ya anak-anak tuh Theos untuk membacakan firman Tuhannya apakah mereka dari jujur atau awal. tidak. Sabar. Dari awal. Korintus saya baca ya. Bukan Korintus, bukan Korintus 2. Terus yang mana? Kamu mau karangan-karangan aja kok kira. Jadi ini karangan. Ini karangan ini semua ini. Kamu mau samakan sih. Mana Udah saya baca baca? enggak? Ini baca. Waduh, on banget kamu. Mana? Dari atas saya baca. Iya, ini. Dari atas. Udah aku baca nih. Aku baca. Nah. Baca. Saya baca.
2 Samuel ayat 12. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ya datang, kamu jangan goyang-goyang, kamu sopan tidak? Kayaknya datang kau kepada memang Daud. kayaknya untuk di ini ya. Jadi Ikat. Tuhan kau tuh ngambil bini orang ya. Tuhan kau ngambil bini orang lalu mengizinkan bini orang itu dibapap atau diewek rame-rame nih, diewek sama Absalom nih. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang bolong. Tuhan kau kayak germo. Tuhanmu seperti germo, Dek. Tuhanmu mengambil bini orang untuk ditiduri sama anaknya sendiri di siang bolong. Perilaku seperti ini pernah dilakukan oleh germo. Germo menyediakan perempuan untuk diewek, tapi germonya beda dengan Tuhanmu adalah kalau germo minta uang, kalau Tuhanmu nggak tahu untuk apa, untuk menghukum orang lain mungkin. Nah Tidak ini, ada pernah diajari seperti itu, Kak. yaudah kamu baca nih ayat ini, kamu baca nih. Nih, kamu baca nih. Enggak, yang kutanya Ini itu kalian- tadinya. Enggak, ini kau baca, kau bilang tidak pernah ini, kau baca ayatnya, jangan kau. Kalian ini Kristen Enggak, itu ini nggak ada ras. Ajaran Kalian ini bayi atau Kristen gimana? ini udah nggak, baca. Ini kau baca ini, baca ini. Menyuruh menyusui orang yang bukan suaminya. Ini bahkan Tuhan kau ngambilin perempuan untuk dijadikan perewean ini. Tuhan kau ngambil perempuan untuk di anu diewe siang bolong. Lebih parah inilah. Coba baca dulu, Kak. Ya udah kau baca sendiri. Enggak jelas di sini, Kak. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Tuhanmu ngambil bini orang untuk ditiduri di entiau untuk siang hari. Tuhan macam apa ini? Kok Tuhan ini kok senang kali mengambil bini orang terus di entiau siang bolong. Ini Tuhan mana nih? Tuhan Bapak, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus yang ngambil bini orang ini? Dibaca, dipahami, Kak. Itu bukan seperti itu pemahamannya. Ya udah, itu, Kak. jelaskan. Maksudnya apa itu? Nanti saya jelaskan nanti. Nggak bisa Nggak sekarang paham karena kau juga. merasa kok sok pintar. Kan aku bilang, di sini tempat Bunda Gembala mengajarkan orang-orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan yang saya ketahui. Kalau tidak ada indikasi ini nampak sama seseorang itu, yang kedua adalah saya mengizinkan orang itu bertanya. Kau pun tidak menunjukkan itu. Ya sudah, karena kau di sini tidak mau mendengarkan saya, aku ingin menelanjangi agamamu depanmu. Maka aku tanya samamu, Tuhan yang ngambil bini orang untuk dientiau, diewe, siang bolong, itu Tuhan Bapak, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Belum Kakak tanya jawabanku tadi tuh, belum dijawab. Ya aku minta datanya, kok nggak bisa tunjukkan data. Tunjukkan data sama aku, mana dalilnya? Pak, biar kalau kau baca dalil itu dengan baik, kau tahu jawabannya. Di situ ada jawabannya, di dalil itu ada jawabannya. Maka kau tidak Aku mau mau nanya tunjukkan. Ya udah kau baca dulu hadisnya, baru kau bertanya Kalau sama dia aku. benar-benar nabi, kenapa dia bisa kena sihir itu aja? Tuhan kau aja mati. Kok kau mempermasalahkan nabi yang manusia biasa? Tuhan kau aja mati. Dan biasanya nabi Oten. tidak pernah Ada kena sihir. Oten. Loh, Tuhan kau jangankan kena sihir, mati ditombak sama Hansip Romawi loh. Udahlah, cepat tak jawab pertanyaanku. Itu yang ngambil bini orang Tuhan Bapak, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Kalau nggak bisa jawab, turun di bawah. Buang waktu. Kau Enggak, jangan itu loncat-loncat ajaran bagus kemana-mana. atau gimana tadi yang Ajaran menyuruh kurang ajar menyusui? ngambil bini orang itu. Mengambil bini orang untuk ditiduri, itu ajaran biadab. Apalagi kalau ada Tuhan yang pengen keluar dari vagina perempuan, itu biadab sekali. Ya, ada Tuhan Makanya yang keluar dari baca. vagina perempuan, nggak tahu motivasinya, pengen banget kesenggol itwil, ya saya nggak tahu. Jadi dalam Islam, kalau Tuhan itu pengen banget keluar dari vagina, itu nista sekali. Ya, apalagi dia memiliki kesadaran sebagai Tuhan ketika melihat itil perempuan, ya. Saya sudah bilang, ada 3 step treatment yang saya lakukan di sini. Sama kalau kalian pergi berobat ke dokter. Kalau kalian cuman pilek, ya paling dokter akan cuman periksa-periksa gini. Tapi kalau kalian misalnya ada cancer, kalian dibedah. Saya begitu juga. Kalau kalian ke sini naik untuk bertanya baik-baik, saya akan treatment kalian dengan sebaik mungkin. Tapi kalau kalian di sini ingin menelanjangi Tuhan kalian, saya bantu. Saya bantu kalian menelanjangi agama kalian.
Saya paling ahli dalam hal itu. Aib agama kalian ada di tangan saya secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan perjanjian lama ngambil bini orang, lalu diberikan kepada laki-laki lain untuk ditidur siang bolong. Pertanyaannya adalah, ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Yang kedua, Tuhan kalian kan yang manusia itu keluar dari vagina perempuan. Pertanyaan saya, waktu dia keluar itu, dia memiliki kesadaran Tuhan atau tidak punya kesadaran sebagai Tuhan? Kalau dia punya kesadaran sebagai Tuhan, bayangkan kalian, otak kalian yang dewasa ini keluar dari vagina lalu melihat vagina perempuan. Normal itu, beradab begitu, ya. Jadi tolong naik ke atas, kalian tunjukkanlah pesona kalian sebagai Kristen. Saya tahu rata-rata Kristen yang naik ke Komal kami ini biasanya menunjukkan kekejangannya. Saya ajarkan untuk umat Islam jangan marah kepada mereka, teman-teman. Karena menurut mereka itu Tuhan yang mengajarkan mereka bicara seperti itu, ya. Memang Tuhannya mengajarkan begitu. Ada dalilnya. Ya. Jadi tolong, kalau kalian ingin mendengarkan jawaban saya, pertanyaan kalian itu baca dulu literasi yang kalian tanyakan ke saya. Baca dulu ayatnya, baca dulu hadisnya, biasa dengarkan. Karena kalau kalian baca hadis itu dengan baik, kalian tahu jawabannya ada di situ. Jangan tuduhan kalian, saya yang harus carikan tuduhan kalian itu. Emang saya ini pembantu kalian, saya pengajar kalian. Saya orang yang mengajarkan kalian bagaimana cara berdialog. Ingat ya, saya itu step terakhirnya bukan lagi dialog dan debat, tapi menelanjangi kalian dan agama kalian. Itu step terakhir. Sekali masih ngomong, saya sabar. 2 kali masih ngomong, saya sabar. 3 kali baru selesai itu akan masuk ke sesi penelanjangan kitab agama Tuhan dan umat Kristen di hadapan Buddha Gembala. Itu saya. Ya. 3 step itu akan terus berjalan, ya. Step pertama, penginjilan baik. Saya menyampaikan, memaparkan materi. Kedua, interaksi. Interaksi itu kita kalau mau bertanya saya jawab, mau diskusi 2 arah saya minta syarat harus buka kamera dan juga jelas dalilnya. Ketiga, kalau masih tantrum mengganggu jalur diskusi maka masuk ke penelanjangan, ya. Penelanjangan apa? Penelanjangan Tuhan kesekian kali, penelanjangan secara filosofi, ya, penelanjangan agama dan penelanjangan umat di sini. Begitu. Itu saya. Ya, itu metode saya. Dan metode itu diizinkan kok. Quran surah An-Nahl 125 dan 126. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi kalian kalau naik ke sini, kalau tidak sanggup, jangan paksa untuk naik. Karena ketika kalian menghujat agama saya, yang malu itu keluarga kalian sama Kristen yang lain yang nggak tahu apa-apa. Contoh kayak tadi, harusnya orang Kristen lain kan nggak tahu Tuhan pernah ngambil bini orang tuh. Gara-gara kamu menghujat nabiku, akhirnya terbuka aib bahwa Tuhanmu pernah ngambil bini orang. Nggak bisa dibantah pula, ya. Kemudian satu lagi, ketika kamu membahas tentang dalil Suhailah, ya saya juga akan mengkomparasinya. Itu Tuhanmu kenapa suruh cek perawan dan minta upeti perawan, bahkan suruh ambil tawanan anak-anak. Itu ada bilangan pasal 31. Itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Seperti itu, ya. Nah, kita sepertinya banyak yang ingin saya angkat tema lain nih di bawah. Kayaknya dari request dari umat Kristen untuk membahas agama hayalan. Nandar kita ganti sesuai dengan keinginan umat Kristen, kita membahas agama hayalan, Nandar. Nandar, ganti tema. Teman-teman Kristen kita udah request, Nandar. Mereka pengen kita membahas agama hayalan saja. Pertama kita bahas tentang Tuhan hayalan dulu, ya, atau Tuhan mitos. Dan saya tidak mengambil data dari Islam, tapi mengambil data dari Kristen, yaitu jurnal atau karya ilmiah membuktikan bahwa Yesus itu dikatakan mitos oleh para ahli dan scholar. Nandar, lu malah monyong aja, ganti tema dulu. Woi Nandar, ini nggak denger dia nih. Nandar, astagfirullah. Lu nggak denger gua? Lu nggak denger gua ya dari tadi teriak-teriak? Woi, oh mantap. Oke teman-teman, ya, pertama kita tunjukkan dulu bukti bahwa Yesus itu dikatakan sebagai tokoh mitos oleh ahli yang agamanya Kristen, bukan kita, ya. Saya tunjukkan karya ilmiahnya, yaitu dari jurnal, teman-teman, ya. Ini terima kasih atas Theophilus from Greek atas request tema baru kita. Saya ganti tema kita tentang Tuhan hayalan dan ajaran hayalan.
Teman-teman kita lihat di sini bagaimana teman-teman baca di sini bahwa Yesus itu dikatakan tokoh mitos bukan oleh umat Islam, tetapi oleh beberapa ahli dan para scholar. Saya akan tunjukkan nama-nama orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah tokoh mitos. Yang pertama adalah ada 4 tokoh ya yang kita bahas di sini, dan mereka bukan orang sembarangan ya. Ini ada dari Jurnal Teologi Aletheia volume 17. Ini jurnal Kristen teman-teman ya. Jurnal ini adalah karya ilmiah yang dibuat oleh para mahasiswa-mahasiswi atau orang-orang yang belajar. Nah, kita akan tunjukkan siapa saja sih yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah mengenal beberapa tokoh dan argumen mitisis yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah tokoh mitos. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah George Albert West. Siapa George Albert West ini? Seorang profesor ya di Emeritus Jerman di Inggris. Seorang tokoh yang unik, dan dia adalah pendukung teori Kristus mitos ya, George Albert Wells. Kemudian yang selanjutnya adalah Tom Harpur. Tokoh kedua yang dipaparkan di sini adalah Tom Harpur ya. Dia adalah seorang teolog yang berasal dari Kanada. Artinya mereka berdua itu Kristen teman-teman ya. Dia mantan imam gereja Anglikan, kemudian menjadi profesor di bidang perjanjian baru di Universitas Toronto. Tuh, orang-orang hebat semua yang bilang kalau Yesus mitos ya. Maka ini yang dikatakan hayalan saja. Tokoh ketiga yang perlu disimak adalah Richard Carrier, seorang penulis, dan dia memiliki gelar PhD di bidang studi klasik dari Universitas Columbia. Dan dia adalah orang yang kemudian mendukung teori Yesus mitos. Kemudian siapa lagi teman-teman? Robert McNair Priest, dan dia adalah seorang yang juga profesor kritik Bible di The Center for Inquiry Institute. Ya, profesor loh ya. Artinya Yesus ini mitos bukan pendapat dari umat Islam, bukan tuduhan dari umat Islam, melainkan adalah hasil kajian dan temuan para profesor dan ahli. Karena pada faktanya tidak ada fakta arkeologis yang menunjukkan bahwa Yesus itu pernah eksis sebagai tokoh. Tapi sebagai oknum ya ada, bukan tokoh tapi oknum. Nah, dan teman-teman akan melihat lagi di sini Yesus itu dikatakan sebagai tokoh yang tidak tervalidasi secara bukti empirik. Itu juga dibenarkan oleh profesor yang para ahli lah yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak teridentifikasi sebagai tokoh arkeologi, tokoh historis gitu ya. Nih. Bentar. Ini ada artikel, judul artikel ini adalah para ahli membuktikan kalau Yesus itu adalah ada secara fakta historis. Tapi di kutipan ini justru ahli mengakui bahwa tidak ada fakta arkeologis tentang Yesus. Nih ya. Ya, kita lihat. Bentar ya teman-teman. Kita lihat di sini. Nih. Kita lihat di sini ya. Sorry ya kalau berisik di sini ya. Dari CNN teman-teman ya, di sini dikatakan para arkeolog telah bertahun-tahun menggali untuk mencari bukti nyata bahwa Yesus pernah ada, namun tidak ada bukti fisik atau arkeologis yang pasti tentang keberadaan Yesus. Jeter ya. Artinya memang tidak ada sama sekali menurut para ahli, termasuk salah satu profesor historis nama Mickey Tiuk. Ya, tidak ada sama sekali keberadaan Yesus terbukti secara empiris. Kalau Nabi Muhammad ada, saya punya bukti Nabi Muhammad secara arkeologis itu ada teman-teman ya. Seperti itu. Ya, halo, Sakaf, silakan agamanya apa dan ngapain naik ke sini, silakan disampaikan dulu. Kristen. Ya, ke sini mau ngapain? Bertanya atau mau menjelaskan? Bertanya. Oke, silakan pertanyaan pertama. Boleh sesuai tema, boleh di luar tema. Di luar tema. Ya, silakan. Uni Rifa, itu fotonya kok beredar di mana-mana, foto VCS. Ya, mungkin orang Kristen itu menjadikan wajah saya fetish seksualnya karena wajah istri-istri dan wajah orang Kristen itu tidak menarik untuk dijadikan fetish seksual. Makanya muka saya diambil untuk dijadikan fetish seksual kalian. Itu bukti kalau kami umat Islam ini walaupun sudah tutup aurat, kalian tetap tertarik kepada kami. Biasa itu. Banyak kok yang beredar juga, artis-artis lain juga dibuatkan VT-VT seperti itu. Ya karena orang Kristen ini kan otaknya jarang, rata-rata kan selangkangan aja. Gitu. Mungkin bagi kalian istri-istri kalian tidak menarik lagi bagi kalian mungkin. Makanya wajah saya yang kalian jadikan fetish seksual kalian. Berarti confirm ya itu wajahnya ya. Iya dong, wajah saya tapi bukan badan saya. Kan wajah saya bisa diambil dan diedit-edit gampang-gampang aja zaman sekarang. Itu EA, itu sekarang banyak EA. Iya, wajah kita kan bisa diedit-edit, Bang.
Kan kalian kan senangnya kan melihat wajah saya, maka kalian membayar. Karena kalian nggak dapat melihat payudara saya, ya kalian cari payudara orang, lalu kalian fetis kalian tempelkan supaya apa? Kalian punya koleksi foto saya yang seolah-olah itu saya. Kenapa? Karena wajah saya mungkin lebih menarik daripada istri-istri kalian yang mukanya kotak, hidungnya petak, mungkin. Ya karena kalian memang tertarik sama saya mungkin. Soalnya sejalan sama pembahasannya Rifa pembahasannya Iya. selangkangan. Ya sudah, enggak lah, saya lagi nggak membahas selangkangan kok. Saya membahas tentang Tuhan hayalan. Kamunya aja yang naik ke atas bahas selangkangan kok. Mungkin karena kamu nggak puas sama istrimu kali. Mungkin Meki istrimu sudah longgar banget, Dek. Mungkin gini, Bro. Mungkin karena Meki istrimu udah longgar banget, akhirnya tidak terpuaskan hasratmu, akhirnya kamu naik ke atas karena lihat wajah saya, kamu birahi, maka kamu bahas selangkangan. Mungkin, ini kan dugaan saya. Karena ada orang yang tiba-tiba lagi bahas tentang Tuhan terus bahas selangkangan, kayaknya otaknya emang vagina aja gitu. Bisa jadi karena burungnya nggak bisa berdiri, atau istrinya tidak memuaskan dia karena vagina istrinya udah gede banget lubangnya, mungkin. Ini kan cuma dugaan saya pribadi ya Pak ya. Secara psikologis kan kita itu, apa yang kita ucapkan kalau itu bukan landasan ilmiah, tiba-tiba lagi bahas Tuhan hayalan, tuh bahas selangkangan, berarti kan memang kamu memikirkan saya. Kamu mempertanyakan ke saya, itu foto kamu bukan? Berarti kan kamu lagi memikirkan saya kapanpun berada. Mungkin ya istri kamu tidak bisa memuaskan kamu karena vaginanya udah longgar banget. Mungkin ini dugaan saya semata. Saya tidak tahu. Ya kan? Ya mungkin aja sih. Berarti berjengger mungkin, atau nggak enak mungkin. Ini Rifa mah jagonya ya. Apa? Jago apa? Kok jago? Masalah Gimana? Loh, saya kok membahas selangkangan? Saya bahas Tuhan hayalan. Jago saya bahas Tuhan hayalan ini. itu Saya cuma narasumbernya menduga. masa dari orang Loh, Pak, di sini narasumbernya saya. Kok Anda yang ngatur siapa narasumber di Komal Nandar? Emang ini Komal Anda? Saya Bunda Gembala, Pak. Dan di sini kita bahas Tuhan hayalan. Tiba-tiba Anda mempertanyakan ada foto yang beredar dengan tubuh ya wajah saya dan tubuh orang lain. Berarti Anda sedang memikirkan itu, dan bahkan mungkin habis melihat foto itu, dan mungkin Anda habis ngocok habis lihat foto itu gitu loh. Ketika Anda lihat foto saya, ya gambar muka saya yang disandingkan dengan tubuh siapa, Anda sambil ngocok mencoli mungkin. Karena istri Anda tidak memuaskan hasrat Anda. Bisa jadi mungkin Anda loyo, atau istri Anda doyernya udah gede banget, atau ada kekecilan barangnya gitu loh. Jadi ketika Anda tidak terpuaskan secara seksual, naik ke sini berharap di sini terpuaskan secara seksual. Mungkin tangan Anda lagi pegang penis Anda sekarang yang lembek itu mungkin. Pak, jangan lama-lama tatap wajah saya ya Pak. Pak, aduh saya tutup lah muka aku lah, aku nggak mau jadi petis lah. Pak, tolong Pak, kalau mau ngocok jangan muka saya Pak, muka bini Anda aja. Ya ampun, takut saya ih. Perhatikan tangan Anda. Pak, Anda kan lagi bawa mobil Pak, pegang HP satu terus bawa mobil Pak, hati-hati tabrakan loh Pak. Soalnya Anda lagi takutnya sambil ngocok ini orang nih. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, kok aku jadi petis? Aku jadi laki-laki aja deh muka aku, biar nggak ada yang ini deh, atau gini aja deh aku. Aku rubah muka aku aja ya. Wah, laki-laki yang biasanya laki-laki psikopat kalau ditolak sama perempuan, perempuannya dijelek-jelekin, guys. Begitu teman-teman. Jadi ada laki-laki. Iya, jadi ada laki-laki ya. Kalau dia suka sama perempuan, lalu ditolak cintanya sama perempuan itu, lalu direndahkan laki-laki itu, biasanya dia akan menjelek-jelekan perempuan itu, bilang-bilang muka layu lah. Padahal kan foto muka gua ada di HP lu. Lu nonton kan sambil mencoli lu, jangan-jangan lu. Terus naik ke sini lu mengkonfirmasi, berarti lu sebenarnya otaknya vulgar, lu sebenarnya menjadikan muka gua fetis. Gua nggak boleh nih nampilin muka cantik gua nih. Kenapa? Karena bisa jadi lu mencoli pas lihat foto gua gitu loh. Karena bini lu udah gede mungkin lubangnya, jadi nggak enak lagi. Astagfirullahaladzim. Pak. Makanya Pak jangan bahas selangkangan terus Pak. Otak Bapak tuh jangan dikotori sama vagina aja Pak. Sekali-sekali tuh bahas tentang Tuhan biar Bapak tahu Tuhan Bapak itu hayalan atau bukan. Ini bahasnya vagina sih, lucu nih Oten nih. Ke rumah sakit lah Pak, kayaknya Bapak ada masalah kejiwaan deh. Bapak ke rumah sakit ya. Bapak coba cek deh, kalau Bapak impoten, Bapak berobat, minimal jaga makanan, biar Bapak burungnya bisa hidup lagi memuaskan istrinya. Atau istri Bapak kalau udah longgar banget, suruh olahraga senam kegel Pak. Senam kegel Pak, gitu, biar dia rapat lagi gitu loh. Biar rumah tangga Bapak nggak kacau. Masa Bapak membayangkan muka saya sambil mengocok? Nggak boleh begitu ya Pak ya. Nggak boleh gitu ya Pak. Jangan Bapak. Pak, saya ini wajah saya ini Pak ya. Ini khusus akan saya buat cantik untuk calon suami saya. Untuk suami saya Pak. Wajah saya ini hanya boleh dinikmati oleh suami saya. Dicium, dicumbu itu untuk suami saya aja Pak.
Jangan Bapak menghayal dengan muka saya, Pak, sambil pegang burung Bapak, memuaskan hasrat birahi Bapak. Itu ndak bagus. Masa muka aku dijadikan fetis? Duh, Pak, apakah wajah istri Bapak tidak menarik lagi? Hayalan saja. Wah, lari. Ya udah kita bahas Tuhan hayalan. Saya tanya sama Bapak nih, mukanya Yesus itu muka imajinasi atau muka asli, Pak? Imajinasi itu kan hayalan artinya, Pak. Hah? Muka Apa? layu, kayak lu. Muka layu. Muka layu tapi foto saya dijadikan peti sama Bapak. Dijadikan PP lagi di HP-nya. Nggak jijikin, Pak. Ini apa ya nih? Pak, ini ya. Fetis apa? Pak, laki-laki ketolak biasanya begitu, Pak. Ngejek-ngejek perempuan yang menolak dia nih. Liputan6.com. Yesus nih ya, gambar Yesus adalah murni dari imajinasi seniman. Tuh, hayalan saja, imajinasi aja. Nah, itu, Pak. Mana sih, Pak? Hayalan saja si muka. Iya. Yesus memang hayalan aja, imajinasi aja tuh. Pak, mentalnya udah kena, turun aja, Pak. Kalau nggak bisa turun bilang, Rifa turunkan saya udah malu banget di sini gitu loh. Saya ketahuan nih kalau saya tuh mengidam-idamkan kamu, muka kamu saya jadikan peti sambil mengocok. Bilang dong, turun, saya turunkan nanti. Dicerain suami gara-gara ketahuan VC5. Tobat dong. Itu harapan Bapak, saya diceraikan suami. Itu harapan Bapak, karena Bapak itu menjadikan muka saya yang diedit itu sebagai alat untuk mancoli. Saya tahu itu. Jadi tahu coli dia. Lah iyalah, mencoli itu kan ajaran di Bible. Bapak tahu Onan? Onan itu kan nama salah satu anaknya si Loh, Onani itu bahasa Bible dari kata Onan. Si Onan ini adalah anak dari Yuda yang menembakkan spermanya di luar. Dia tembak luar nih, Pak, dibun-bun sama Tuhan Bapak. Itu ajaran Bible, Pak. Onani itu bahasa dari Onan, anak Yehuda. Jadi gini teman-teman Kristen ini, kenapa otaknya tuh selangkangan mulu ya? Lagi bahas Tuhan hayalan malah bahas tentang VCS. Pak, saya tahu kalau istri Bapak mungkin sudah tidak menarik lagi, tapi jangan nyerang saya, jangan saya dijadikan sebagai fetis Bapak, jijik Pak saya. Mana ada yang nafsu, udah nenek-nenek nggak Ya ada buktinya, nafsu. ya kalau nggak ada yang nafsu, buktinya kenapa muka aku kalian simpan-simpan jadi bahan colian kalian, coba. Itu tadi kawanmu yang bilang tuh. Bukan nggak ada yang nafsu, kau nggak mampu mendapatkan aku karena kalian itu adalah najis, tralala, trilili. Kok aku pula yang kalian yang nyimpan-nyimpan muka aku dijadikan fetis birahi kalian, kok aku pula yang kalian bilang nggak laku. Kalau aku ini tidak menarik dan tidak laku, nggak mungkin muka aku kalian jadikan fetis seksual kalian. Nggak mungkin. Pasti kalian ambil mukanya si Agatha, mukanya Lina Wijaya. Tapi buktinya muka aku kan yang kalian jadikan sebagai fetis seksual kalian. Itu bukti kalau aku tuh kalian idam-idamkan sebenarnya, cuman karena kalian kesel aku membongkar aib agama kalian, makanya kalian benci sama aku. Nggak usah banyak inilah, nggak usah banyak alasan. Kalau kalian tidak menginginkan aku, nggak mungkin muka aku kalian jadikan sebagai alat fetish seksual kalian simpan di HP kalian itu. Itu bukti kalau kalian itu suka, tertarik sama wajahku ini. Karena memang wajahku ini wajah Maria Magdalena nih. Ya, wajah-wajah kesayangan Tuhan nih, Tuhan kalian maksudnya. Semi-semi semi-semi Golgota campur Yerusalem campur ini ya, gitu ya. Mentang-mentang jangan gitu. Ya gini loh, jangan nampakkan kalau istri Anda itu sudah gede lubangnya. Jadi Anda mengharapkan perempuan lain, nggak boleh, nikmati aja lah istri Anda itu, Pak. Kalau perlu Anda biayai dia untuk operasi kelamin agar dikatup, dijahit atas bawah agar kecil gitu loh, ya. Ya, Bunda Gembala ini sangat luar biasa mencintai kalian kok ya. Bunda hanya ingin mengajarkan kalian agar kalian tahu diri gitu ya. Kenapa mulut saya, Daniel? Mulut saya kenapa? Loh, di dalam kitab perjanjian lama bahkan Tuhanmu mengumpamakan perselingkuhan atau perzinahan atau kemunafikan atau kejahatan orang-orang itu dengan kelamin sebesar punya keledai loh. Lah kalau saya mengikuti hal itu kenapa saya salah? Ini kan saya gara-gara baca Bible ini. Apa masalahnya? Kelamin sebesar punya keledai dan pancaran maninya seperti punya kuda. Yeskiel pasal 23 nomor 20. Bahkan Tuhanmu ngata-ngatain perempuan dogi, ngata-ngatain orang ular beludak. Kenapa saya ngikutin Yesus gak boleh? Kenapa sih?
Gitu dong. Aku ini, kalau kalian mau jatuhkan mental aku, satu cara. Ini aku tunjukin. Kalau kalian mau jatuhkan mental aku, satu cara. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi fakultas yang menerima aku di dunia ini, baru itu kena mental aku. Ya. Kalau kalian, ini cerminan apologi. Oh iya, cerminan apologi Islam itu seperti saya. Harus tegas, harus bisa menelanjangi orang-orang yang menelanjangi dirinya, kita bantu. Kalau ada orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, lalu mencoba untuk menelanjangi agamanya, kita bantu. Itu apologi Islam. Apologi Islam ini bukan pendakwah yang biasa-biasa cuman menjelaskan Islam, tidak. Kami juga menelanjangi Tuhan orang lain dan membongkar aib agama lain. Kenapa? Untuk komparasi ilmiah gitu. Itu apologi Islam itu cerminannya yang seperti saya memang. Saya bangga menjadi apologi Islam yang mencerminkan bagaimana ada perempuan kepada laki-laki ya, membuka fakta nyata agar menelanjangi mereka di depan publik supaya mereka tidak lagi berbuat seperti itu. Saya bangga kok. Daripada ngapain sosok bilang saya ini ajaran kasih, saya ini baik, tapi malah merusak peradaban kerjaannya. Lebih baik saya adalah orang yang memperbaiki peradaban kepada orang yang mau mendengarkan saya jelaskan. Kepada orang yang melecehkan dan merendahkan harkat martabat perempuan atau agamanya, saya bantu untuk menelanjangi dirinya sendiri. Kenapa? Ya kan itu yang kalian mau, kan hidup ini pilihan. Ya, peten panas benda gebala puas. Ya, gitu loh. Kalau kalian mau perang argumentasi, ya kalian berani lah. Ini kalian yang nyerang saya, kalian yang kena mental. Ini lucu nih kalian, laki-laki lagi. Kalian laki, kalian nyerang saya secara mentality. Tapi kalian yang kejungkel gitu. Kok bisa gitu? Harusnya bikin saya down-nya kan kalian yang semangat membuat saya down. Kata-katain kayak apa kek. Kan saya sudah bilang, satu-satunya cara kalian untuk membuat saya kena mental dan akan berhenti untuk hidup dan berapologi. Tidak ada lagi fakultas yang menerima saya di dunia ini. Atau tidak ada lagi buku yang bisa saya baca. Ya, tidak ada lagi orang Islam di dunia ini. Nah, itu baru mental saya kena itu. Selagi lawanku bukan Tuhanku dan Nabiku, para ulamaku, orang tuaku dan orang-orang terdekatku yang kucintai karena Allah, kalian tuh gak ada apa-apanya di bawah kakiku. Pengetahuan kalian. Kalian yang penghujat-penghujat ini, maksudnya bukan kalian yang semua. Kalian yang penghujat. Aku bicara konteksnya penghujat ya teman-teman ya. Kontekstual pembicaraanku adalah kepada penghujat agama Islam. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.